Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini nanti akan melanjutkan video kemarin tentang implementasi kurikulum merdeka di tingkat SMA. Seperti yang kami sampaikan kemarin, bahwasanya di tingkat SMA ini sangat luas sekali pembahasannya, maka kami bagi menjadi 3 video. Video pertama kemarin kami membahas tentang karakteristik kurikulum merdeka di tingkat SMA dan juga perubahan-perubahan apa saja yang ada di tingkat SMA. Kemudian untuk video yang kedua ini nanti kami akan fokus membahas tentang struktur kurikulum dan alokasi waktu mata pelajaran di tingkat SMA. Dan masih ada kelanjutannya video terakhir, video yang ketiga, insya Allah juga akan kami upload besok jam 3, yakni tentang bagaimana kita menyiapkan dan memilih jurusan-jurusan yang bisa anak-anak pilih. Karena nanti mulai kelas 11 dan 12 kan anak-anak punya fleksibilitas untuk memilih mata pelajaran pilihan. Jadi nanti bagaimana kita menyiapkannya, bagaimana alurnya, dan bagaimana contoh-contohnya nanti akan kami jelaskan di video ketiga, insya Allah besok kami upload. Jadi kita mulai saja. Untuk video yang kedua ini nanti akan membahas tentang struktur kurikulum di tingkat SMA. Seperti yang kami sampaikan kemarin, bahwasanya untuk kurikulum merdeka ini pembelajarannya kan ada 2. Yang pertama intrakurikuler, yang kedua kokurikuler. Kalau intrakurikuler itu pembelajaran di kelas seperti biasa, kemudian kalau kokurikuler nanti pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi semua mata pelajaran nanti akan dikurangi sekitar 20-30% alokasi waktu akan dialokasikan ke pembelajaran berbasis proyek. Contoh di sini misalnya pendidikan agama Islam itu sebenarnya ada 3 jam. Tapi yang 2 jam nanti untuk intrakurikuler, yang 1 jam dialokasikan untuk pembelajaran proyek. Jadi totalnya dalam per tahun masih 108 jam atau per minggu tetap 3 jam. Oke, pelajaran yang pertama PAI dan budi pekerti, nanti berarti sesuai dengan agamanya masing-masing. Tetap ada 3 jam, tapi yang 2 jam untuk intrakurikuler, yang 1 jam dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua pendidikan Pancasila. Ini agak menarik Bapak Ibu, ada bintangnya 2 keterangannya ya. Pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, dan seni dan prakarya. Ini hanya ada 2 jam. Nah, tapi ketika nanti misalnya dibagi 1 jam untuk intrakurikuler, 1 jam untuk kokurikuler, nanti ya tidak mungkin. Makanya diatur pemerintah seperti ini, tetap 2 jam, tapi nanti pembelajarannya tidak utuh 36 minggu. Tadi kan asumsinya dalam 1 tahun ada 36 minggu, tapi karena hanya ada 2 jam, maka nanti untuk pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, dan seni serta prakarya nanti hanya ada 27 minggu. Jadi tidak utuh 36 minggu. Kenapa? Karena sisanya nanti akan dialokasikan ke pembelajaran berbasis proyek. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau bahasa Indonesia itu kan jelas 4 jam, yang 3 jam untuk pembelajaran di kelas, yang 1 jam untuk proyek. Tapi untuk pendidikan Pancasila itu hanya ada 2 jam. Tidak mungkin kalau dibagi satu-satu. Jadi pembelajaran di kelas tetap 2 jam, tapi dampaknya nanti hanya ada 27 minggu efektif. Kalau mapel lainnya itu kan tadi ada 36 minggu efektif, karena memang bisa dibagi 3 untuk intrakurikuler, 1 untuk proyek. Tapi kalau Pancasila, bahasa Inggris, dan seni nanti karena hanya ada 2 jam, pembelajarannya tetap 2 jam, tapi nanti minggu efektifnya menjadi berkurang karena dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek.
Oke, kita lanjut. Untuk bahasa Indonesia ada 4 jam, yang 3 untuk intrakurikuler, yang 1 untuk proyek. Matematika juga sama 4 jam. Kemudian kita lanjutkan mapel IPA dan IPS. Seperti yang kami jelaskan kemarin, bahwasanya di kelas 10 ini untuk mapel IPA dan IPS belum dipisah secara spesifik, mirip dengan di SMP karena melanjutkan di SMP. Tapi pada prakteknya nanti ada 3 pilihan. Agak rancu memang Bapak Ibu, mata pelajarannya ini tidak dipisah secara spesifik, tapi nanti ada pilihan boleh berpisah. Untuk IPA ini per mapel itu 3 jam, tapi yang 2 jam itu untuk intrakurikuler, yang 1 jam untuk proyek. Anggap saja yang pembelajaran di kelas itu ada 2 jam. Nanti pilihannya ada 3. Yang pertama namanya sistem blok, artinya tim teaching dalam perencanaan, tapi nanti mengajarnya tetap berbeda-beda secara bergantian. Contoh, misalnya minggu pertama ini 6 jam ini full untuk fisika, kemudian nanti minggu kedua gantian 6 jam full untuk kimia, minggu depannya lagi 6 jam full untuk biologi. Itu sistem blok. Atau contoh lagi sistem blok, pada 1 semester dibagi menjadi 3. Nah, pada sepertiga awal nanti mengajarkan fisika sampai selesai, kemudian sepertiga kedua mengajarkan kimia sampai selesai, kemudian yang ketiga mengajarkan biologi sampai selesai. Itu pilihan yang pertama. Kemudian pilihan yang kedua namanya adalah sistem integratif. Ketiga-tiganya ini terintegrasi, artinya Bapak Ibu guru pengajar fisika, kimia, dan biologi nanti mengajarnya secara tim teaching, baik perencanaan maupun pelaksanaan. 6 jam ini diajar ketiga guru ini untuk mengajarkan fisika, kimia, dan biologi dengan cara mengintegrasikan ketiganya. Kemudian pilihan yang ketiga boleh berdiri sendiri seperti sekarang ini. Ya, tetap 2 jam 2 jam. Hari Sabtu fisika, hari Senin kimia, hari Selasa biologi. Boleh seperti sekarang ini. Bapak Ibu silakan pilih mana yang paling enak, mana yang paling efektif. Sekali lagi, ini bukan berarti pemerintah ingin menyulitkan, ingin mempersulit Bapak Ibu sekalian. Pemerintah hanya memberikan alternatif dan pilihan. Kalau memang seperti sekarang ini lagi berdiri sendiri ya monggo, karena itu bisa dipilih oleh Bapak Ibu. Demikian juga untuk mapel IPS, ada sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Berarti masing-masing ini ada 3 jam juga, tapi 2 jam untuk intrakurikuler di kelas, yang 1 jam untuk pembelajaran berbasis proyek. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Sejarah, kalau dulu kan sejarah itu ada 2, ada sejarah Indonesia, ada sejarah dunia. Nanti digabung menjadi 1, menjadi mapel sejarah, masuk ke IPS. Untuk IPS nanti pengorganisasiannya juga sama dengan yang IPA tadi. Boleh pakai sistem blok, boleh integratif, boleh juga sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri-sendiri. Ini juga sudah kami jelaskan di video awal kemarin. Dan tidak menutup kemungkinan 3 pilihan tadi bisa dipakai untuk semua mapel. Misalkan kita pengen mengintegrasikan antara bahasa Indonesia dengan IPS boleh, atau pengen mengintegrasikan matematika dengan IPA boleh. Sekali lagi, pemerintah memberikan opsi-opsi kepada Bapak Ibu yang terbiasa berinovasi, terbiasa berkreativitas untuk melaksanakan pengorganisasian pembelajaran. Kita lanjutkan. Untuk bahasa Inggris nanti ada 2 jam, kemudian pendidikan olahraga ada 3 jam, dan informatika ada 3 jam. Informatika sudah berdiri sendiri Bapak Ibu. Kalau kemarin kan menjadi pilihan antara informatika atau prakarya, sekarang informatika menjadi wajib melanjutkan pembelajaran di tingkat SMP. Sekali lagi, informatika itu bukan TIK ya Bapak Ibu. Informatika itu lebih luas. TIK itu salah satu bagian dari informatika. Jadi sebisa mungkin dicari guru yang benar-benar bisa informatika, supaya nanti anak-anak benar-benar memahami tentang informatika. Informatika ini penting untuk bagi anak, apalagi untuk perkembangan zaman. Di era sekarang anak-anak harus tahu informatika supaya nanti
anak-anak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekedar ada informatika, hanya sekedar teoritis, anak tidak bisa melakukan praktek, nanti sama saja gak ada gunanya ada mapel informatika. Kemudian mapel seni, ini ada bintangnya 3. Kita lihat di bawah Bapak Ibu ya. Bintang pertama tadi untuk mapel agama itu diikuti oleh peserta didik sesuai agama masing-masing. Kemudian yang bintang 2, kita lihat sekali lagi, bintang 2 itu tadi adalah pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Tadi ada mapel Pancasila, bahasa Inggris, serta seni. Nanti kan alokasinya sebenarnya ada 36 minggu dalam 1 tahun, tapi karena dialokasikan ke pembelajaran proyek, maka untuk mapel-mapel ini nanti hanya ada 27 minggu efektif. Kemudian titik 3 Bapak Ibu, titik 3 itu tentang seni dan prakarya. Oke, titik 3-nya bunyinya satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni atau prakarya, seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan atau prakarya dan kewirausahaan. Peserta didik memilih 1 jenis seni atau prakarya. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan sumber daya manusianya di sekolah Bapak Ibu masing-masing nanti minimal menyediakan 1 seni. Boleh seni rupa, boleh seni musik, boleh seni teater, atau prakarya. Kemudian titik 4, paling banyak 2 jam pelajaran. Muatan lokal nanti paling banyak 2 jam. Dan yang terakhir, keterangan titik 5, kita lihat total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi pemerintah itu menetapkan minimal dalam 1 tahun itu ada 1098 untuk intrakurikuler dan 486 jam untuk pembelajaran berbasis proyek. Dalam 1 tahun di kelas 10 itu minimal 1584 jam. Jadi sesuai dengan keterangan bintang 5 ini, total JP tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan berarti kalau pengen menyelenggarakan pembelajaran tambahan untuk mencirikan kekhasan sekolahnya boleh enggak? Berdasarkan ini juga boleh. Oh, namanya sekolah merdeka berarti kan merdeka. Kemudian kita lanjutkan, ini tadi sudah kami jelaskan juga mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial di kelas 10 SMA tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Mirip dengan SMP, tapi satuan pendidikan dapat menentukan bagaimana muatan pelajaran di organisasi. Tadi kan ada 3 pilihan. Yang pertama namanya integrasi atau integratif, artinya para pengajar IPA atau IPS berkolaborasi secara tim teaching untuk mengajarkan mata pelajaran IPA secara terintegrasi. Fisika, biologi, kimia muatannya diintegrasikan kemudian diajar secara tim teaching bareng-bareng. Atau pilihan yang kedua, mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam dan atau ilmu pengetahuan sosial secara bergantian dalam blok waktu terpisah. Misalkan tadi sudah kami contohkan minggu pertama fisika, minggu kedua biologi, minggu ketiga kimia, atau bulan pertama fisika, bulan kedua, atau dibagi menjadi 3. Nanti diajarkan fisika dulu sampai selesai, baru kimia sampai selesai, baru fisika sampai selesai, itu juga boleh. Atau pilihan yang ketiga, mengajarkan muatan IPA dan IPS secara paralel dengan jam terpisah seperti mata pelajaran yang berbeda-beda seperti sekarang ini, fisika sendiri, kimia sendiri, biologi sendiri. Demikian juga untuk mapel IPS. Kemudian fase F yaitu untuk kelas 11 dan 12, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 5 kelompok kemarin. Kelompok mata pelajaran di kelas 11 dan 12 itu nanti ada 5. Yang pertama kelompok mata pelajaran umum, mata pelajaran yang wajib diikuti semua peserta didik. Yang kedua mata pelajaran MIPA, sekolah paling sedikit
menyediakan 3 pelajaran. Ini sudah kami jelaskan di video awal, ini hanya sebatas membacakan semua. Kemudian mata pelajaran IPS minimal sekolah menyediakan 3. Kemudian yang selanjutnya mata pelajaran bahasa dan budaya, ini sesuai dengan sumber daya yang tersedia untuk masing-masing sekolah. Kalau di sana ada guru bahasa Korea dan anak-anak banyak yang bekerja di Korea mau membuka bahasa Korea juga bagus. Kemudian yang kelima terakhir adalah mata pelajaran vokasi dan prakarya. Untuk vokasi dan prakarya nanti sekolah membuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Vokasi itu seperti pelajaran SMK Bapak Ibu, keahlian tertentu, misalnya tata boga, atau misalnya servis, atau apa saja, yang penting sebuah keahlian. Kemudian khusus untuk sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai sekolah keolahragaan atau seni, dapat dibuka kelompok mata pelajaran olahraga dan seni sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Kita masuk ke kelas 11 Bapak Ibu. Asumsinya 1 tahun ada 36 minggu, 1 jamnya ada 45 menit. Yang pertama mata pelajaran umum, yaitu mata pelajaran yang wajib diambil oleh seluruh siswa. PAI ada 3 jam, yang 2 jam untuk intrakurikuler, yang 1 jam untuk proyek. Pancasila ada 2 jam. Keterangannya seperti tadi, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, bahasa Inggris 2 jam. OPJOK 3 jam, sejarah 2 jam. Kemudian seni dan budaya nanti hanya ada 2 jam. Untuk yang bintang 2 sekali lagi nanti minggu efektifnya tidak utuh 36 jam, tapi hanya 27 jam, sisanya dialokasikan ke pembelajaran berbasis proyek. Kemudian nanti ada beberapa mata pelajaran pilihan. Sekali lagi nanti di kelas 11 dan 12 sekolah harus membuka mata pelajaran umum dan sekurang-kurangnya 3 kelompok mata pelajaran pilihan. Nanti minimal 3. Yang pertama MIPA itu ada biologi, kimia, fisika, informatika, atau matematika tingkat lanjut. Ini nanti sekolah minimal 3 Bapak Ibu ya. Kalau maksimal 5 semuanya boleh, enggak boleh. Nanti untuk mapel-mapel pilihan ini nanti tidak ada alokasi proyek, full semuanya untuk intrakurikuler. Kemudian untuk kelompok IPS nanti ada sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi. Ini nanti minimal sekolah juga menyediakan 3. Kalau 4 semuanya boleh, boleh. Nanti jamnya masing-masing adalah 5. Kemudian mata pelajaran bahasa ini sesuai dengan kemampuan sumber daya sekolah masing-masing. Kami ulangi sekali lagi Bapak Ibu, sekolah harus membuka mata pelajaran umum dan sekurang-kurangnya 3 kelompok pilihan. Oke, sudah jelas. Untuk kelompok MIPA minimal menyediakan 3 mapel. Untuk IPS menyediakan minimal 3 mapel. Untuk bahasa dan vokasi tergantung sumber daya yang tersedia. Kemudian untuk siswa nanti mengambil 4-5 mata pelajaran pilihan. Nah, mengambilnya itu minimal dari 2 kelompok. Tidak boleh IPS semua, tidak boleh IPA semua. Minimal 2 kelompok. Misalnya ambil biologi terus kimia, kemudian dari IPS nanti ambil sosiologi dan ekonomi, boleh 4-5 pelajaran. Dan siswa memilih maksimal 3 mapel per kelompok. Misalkan nanti tadi sekolah itu menyediakan 5 mapel, siswa tetap maksimal memilih 3 mapel dari 1 kelompok. Nanti berarti tinggal nambah 1 atau 2 dari kelompok yang lain. Kemudian keseluruhan mapel yang dipilih maksimal hanya 5. Sangat dipahami ya Bapak Ibu. Untuk kelas 12 juga sama, yang beda hanya asumsi jumlah minggu efektif.
Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kita mengatur mata pelajaran pilihan ini akan kita bahas di video terakhir nanti. Video yang ketiga akan membahas tentang alur dan cara menentukan pilihan mata pelajaran, baik itu untuk sekolah maupun untuk siswa beserta nanti kami kasih contoh-contohnya. Jadi untuk video ini kami cukupkan sekian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Insya Allah nanti kalau sudah video lengkap, video yang ketiga hadir, insya Allah kita sudah punya pemahaman yang penuh. Sekali lagi kami mohon maaf Bapak Ibu, hanya sebatas ini untuk video yang kedua. Kita lanjutkan untuk video yang ketiga besok sore insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.